Selain dugaan KDRT, Paula Verhoeven juga menyinggung soal Baim Wong yang pernah berciuman dengan wanita lain saat masih berumah tangga. Hal ini terungkap saat Paula mendatangi Komnas Perempuan belum lama ini. Dalam kesempatan itu, tim kuasa hukum Paula, Siti Aminah Tardi, mengungkapkan bahwa Baim Wong sendiri mengakui pernah berciuman dengan wanita lain ketika masih berstatus suami Paula. Siti menilai konteks ciuman yang dilakukan Baim Wong juga bisa menjadi indikasi perselingkuhan. Di sisi lain, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, segera buka suara dan membantah. Menurutnya, ciuman itu hanya sebatas adegan film dan improvisasi sebagai aktor, sehingga tidak termasuk dalam kategori selingkuh. Ia juga menekankan bahwa yang terbukti dalam persidangan adalah dugaan perselingkuhan Paula dengan pria berinisial NS. Lantas, siapa wanita yang dimaksud oleh Paula? Di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa yang diprasangkakan kepada Ibu Paula. Tapi Bang, masalah soal ciuman itu kan juga disebutkan tuh Bang dengan perempuan lain. Itu seperti apa sih Bang? Apakah itu ditarik, itu adalah, seingat saya pada saat proses itu adalah proses adegan film kalau nggak salah. Jadi itu bukan persoalan apa, tapi itu bagian dari persoalan profesi terkait dengan adegan film kalau tidak salah seperti itu. Dan itu tidak ada terjadi perdebatan di dalam persidangan. Tidak ada perdebatan masalah itu. Sekarang yang jadi masalah itu terbukti secara sah dan sempurna seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan mobilnya. Menurut hukum Islam, menurut pemahaman nusus, maka itu adalah istri yang durhaka. Meski tampak meradang, Paula hingga kini masih bungkam soal identitas wanita yang dimaksud. Namun jika menelisik ke belakang, Baim Wong diketahui sempat beradegan mesra dengan Nikita Mirzani dalam film yang berjudul Beautiful Pain pada tahun 2023. Film garapan Hanung Bramantyo ini sendiri diproduseri oleh Nikita Mirzani. Menariknya, dalam film ini ada salah satu adegan di mana Nikita dan Baim harus berciuman. Baim juga menceritakan adegan ciuman panasnya dengan Nikita yang ternyata tidak ada dalam skrip. Ayah Kiano itu pun mengaku kaget lantaran Nikita tiba-tiba menggunakan lidahnya saat adegan ciuman. Menyimak pengakuan lawas Baim Wong, publik pun semakin dibuat penasaran. Benarkah ciuman panas tersebut yang membekas di hati Paula? Saya nggak nanya sama dia. Iya. Ciuman sama gue rasanya gimana? Gimana? Sekarang saya tanya nih. Aduh. Mana nih? Dia Baim tuh dari dulu sampai sekarang gantengnya masih sama. Nggak berubah bro. Dia nggak berubah, dia ganteng terus dia. Enggak, pertanyaan saya gimana tadi? Bulu hidung lo sampai keluar ya. Biarin keluar di rokok. Ini teman-teman dari Meruyung penasaran sekali untuk Baim gimana rasanya bisa ciuman sama seorang Nikita. Tadinya. Kirain ciuman biasa. Lalu pas ciuman, duanya main lidah. Si Baim. Mohon maaf ya Paula. Kebutuhan acting kan di situ kan. Nggak ada. Ini mah beda. Beda lagi. Beda. Di film gimana? Beda, nggak ada. Edit Nggak usah diedit. Oh iya udah. Di sisi lain, drama rumah tangga Baim Wong dan Paula juga tak luput dari perhatian artis senior sekaligus influencer Emma Waroka. Menurutnya, tuduhan perselingkuhan Paula dengan Nico Surya sebenarnya belum bisa dibuktikan. Terlebih, belum ada pernyataan langsung dari pihak ketiga yaitu Nico. Ia berharap agar Nico segera buka suara dan klarifikasi mengingat hal ini sangat mencoreng nama baik keluarga. Ia juga menyoroti Baim Wong yang kerap friendly dengan wanita lain, namun kini mempermasalahkan Paula yang berteman dengan lawan jenis. Perihal keributan
rumah tangganya Mbak Im dengan Paula nih kan akhirnya Mbak tahu kan tentang Niko. Yes, Nah, Niko. seperti apa sih Mbak? Ya, kan yang terakhir ini aku update sih katanya istri dari Niko kan akan keluar ya. Dan dari seminggu yang lalu pemberitaannya juga kan mengenai gugatannya pemohon, yaitu dibilang ada perselingkuhan. Tapi kan sebenarnya itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa, nggak ada buktinya gitu loh, nggak ada buktinya. Jadi dengan Nikonya bisa keluar dan speak up, juga istrinya pastinya akan membantu banget gitu untuk menguatkan bahwa hal yang dituduhkan itu nggak benar gitu loh. Dan memang harus ada klarifikasi juga sih menurut aku ya, karena kan sudah menyangkut nama baik keluarga besarnya Niko, keluarga besar istrinya, orang tua mereka masing-masing. Itu perlu sekali jangan diem aja gitu loh, karena ini juga memang harus diklarifikasi ya, harga diri keluarga juga kan, seperti itu sih menurut aku. Tapi bukannya ini menjadi kesalahan Mbak Im juga karena akhirnya si Niko bisa main ke rumah, akhirnya bisa Aduh, kalau itu boleh, Nah, itu aku gimana? nggak bisa komen lah kalau soal ini apakah salah, karena kan gini loh ya, kita tuh nggak berada di situasi dan kondisi tersebut yang menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung. Kita tuh nggak ada di situ, jadi nggak dewasa atau nggak tepat lah kalau Mas itu ikut komen mengenai apa yang sebenarnya terjadi, karena yang sebenarnya terjadi cuma mereka aja yang tahu gitu. Kita tuh hanya bisa ngedengerin dari pihaknya Baim, dari pihaknya Paula, dan kita cuma bisa berasumsi sendiri aja. Tapi untuk benar-benar tahu ya mereka, makanya ini nih harus dikelirkan dong. Udah terlanjur bola panasnya udah dilempar keluar, kita udah sampai heboh semua ya kan. Jadi ya harus dikelirkan kalau memang betul nggak ada ya. Udah, ayo speak up deh, ngomong deh biar ini clear gitu. Jadi nggak jadi asumsi liar gitu. Oke, tapi pendekatan antara Niko, Paula dan Mbak Im seperti apa sih Mbak? Ya itu sekali lagi ya, kalau dengar dari ceritanya Paula sendiri, dari Baimnya sendiri yang aku lihat di mana tayangan ya, kan katanya Baim tuh teman lama, udah sahabat lama puluhan tahun. Berarti sahabat loh ya, bener-bener bukan cuma yang kenal setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Begitu juga Paula lihat di podcast, Paula bilang itu tuh teman lama, dia juga yang ngizinin datang ke rumah, berarti bukan orang sembarangan, bukan kayak tetangga sih yang nggak dekat atau siapa yang baru kenal. No, ini udah teman dekat banget loh, udah sahabat keluarga banget. Terus yang aku juga soroti gitu ya, yang aku juga jadikan pengen aku tanyakan lah ke Baim juga, ya gimana sih sebenarnya peraturan di rumah tangganya, Kak, ini temen boleh nginep lawan jenis gitu, apakah memang biasa seperti itu ya kan. Tapi juga aku lihat beberapa VT-VT yang ada gitu ya, Baim punya teman cewek juga gitu yang sahabatnya tuh deket banget ke sahabatnya gitu kan, ke sahabat lawan jenisnya. Jadi sepertinya sih sebenarnya punya sahabat atau menjalin persahabatan di keluarga mereka tuh nggak masalah untuk lawan jenis gitu loh. Tapi yang jadi masalah kenapa baru sekarang itu ditimbulkan sehingga menjadi isu dari gugatan perceraiannya itu sendiri. Kalau memang tipe rumah tangga atau tipe keluarga yang nggak mengizinkan dari awal punya persahabatan lawan jenis, harusnya mungkin masih bisa ya kita, oh iya memang keluarga mereka nih nggak ada tuh culture begitu. Tapi ini kan yang suami punya sahabat lawan jenis. Nah kenapa sekarang istrinya kok jadi kayak masalah banget gitu kalau punya persahabatan dengan teman mereka sendiri, notabene temannya si suaminya juga gitu kan. Itu yang membuat aku sebagai netizen juga, ya aku posisinya sebagai netizen lah ya, sebagai orang luar mikir gitu loh, ini kenapa sih gitu. Nah, sekian dulu video kali ini ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya buat dapetin update berita lainnya hanya di Selebtube TV.